semuanya, perkenalkan nama saya Apliana Lalipora. Hari ini saya akan menyampaikan kabar baik untuk teman-teman. Dan mungkin teman-teman bertanya, kabar baik seperti apa yang saya akan sampaikan hari ini. Untuk itu hari ini saya akan menyampaikan tentang jalan keselamatan. Kita akan melihat secara bersama-sama awal mula penciptaan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Oleh karena itu, Allah berfirman untuk menjadikan benda penerang. Tuhan berfirman menjadikan cakrawala, langit dan bumi, daratan, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan dan bintang, binatang dan burung-burung, binatang liar, ternak, binatang melata, dan Tuhan menciptakan manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling spesial yang Tuhan ciptakan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 Tuhan berfirman, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mengapa manusia menjadi makhluk yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Tuhan berfirman kepada manusia, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah adalah awal mula manusia diciptakan menjadi makhluk yang paling spesial di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana manusia yang diciptakan Tuhan memiliki hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi manusia yang diciptakannya. Manusia hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan sudah menciptakan manusia menurut gambarnya. Mereka hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan sangat mengasihi manusia yang diciptakannya. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Tidak selamanya manusia hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Kenapa? Di dalam Kejadian pasal 3, 1-6, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia telah melanggar janji Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Di mana Tuhan berfirman untuk tidak memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Tetapi manusia lebih memilih untuk mengikuti kehendaknya sendiri daripada mengikuti apa kata firman Tuhan. Dan hal inilah yang berujung fatal. Manusia, mereka mengikuti kehendak mereka sendiri dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. Manusia yang tadinya hidup berbahagia bersama dengan Tuhan, begitu indah bersama dengan Tuhan, menikmati semua ciptaan Tuhan. Tetapi manusia lebih memilih mengikuti apa yang menjadi menurut mereka baik daripada mengikuti firman Tuhan. Sehingga akhirnya mereka berpisah dari Tuhan. Manusia yang tadinya berbahagia bersama dengan Tuhan,
telah berpisah bersama dengan Tuhan dan hubungan mereka bersama dengan Tuhan telah terputus. Dan hal inilah yang menjadi masalah dasar manusia, di mana manusia terpisah dari Tuhan, hubungan mereka bersama dengan Tuhan sudah terputus, dan mereka tidak lagi bersekutu bersama dengan Tuhan. Selain mereka terpisah dari Tuhan, mereka hidup di dalam dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa manusia terpisah dari Tuhan dan mereka hidup di dalam dosa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Dan hingga akhirnya mereka menjadi budak iblis. Mereka lebih mengikuti keinginan-keinginan iblis yang menjadi bapa mereka. Yang dari awal mulanya ia adalah pembunuh manusia dan tidak hidup di dalam kebenaran. Dan hal ini yang manusia lebih memilih untuk mengikuti iblis daripada mengikuti firman Tuhan. Dan pada akhirnya, karena manusia sudah terpisah daripada Tuhan, mereka mengalami berbagai macam masalah fundamental yang mereka alami. Mereka menjadi anak iblis, mereka mengikuti keinginan-keinginan iblis, mereka menyembah berhala, mereka mengalami sakit mental, mereka takut kepada penghakiman, dan pada yang berujung pada neraka. Hal inilah yang manusia hadapi sejak mereka meninggalkan Tuhan, sejak hubungan mereka bersama dengan Tuhan terputus. Dan hal inilah yang manusia alami selama hidup mereka. Untuk itulah, karena dengan hal itu manusia sudah terpisah dari Tuhan, mereka mencari cara untuk bisa kembali bertemu dengan Tuhan. Apa cara mereka? Kita akan melihat bagaimana manusia hidup beragama. Mereka berpikir bahwa dengan beragama, dengan rajin beribadah, rajin ke gereja, mereka dapat diselamatkan. Tapi tidak demikian. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita memperoleh keselamatan itu. Manusia berpikir dengan beragama mereka dapat diselamatkan. Dengan kesuksesan mereka dapat diselamatkan. Dengan filsafat, dengan berilmu tinggi, dengan memiliki kebijaksanaan yang tinggi, mereka dapat kembali bertemu dengan Tuhan. Mereka berpikir bahwa dapat memiliki keselamatan, tetapi tidak demikian. Mereka juga berpikir bahwa dengan berbuat baik dapat diselamatkan. Tetapi apakah cara ini manusia dapat diselamatkan? Tidak. Manusia tidak dapat diselamatkan. Manusia tidak lagi memiliki hubungan yang baik bersama dengan Tuhan dengan cara manusia ini. Hubungan mereka tidak kembali tersambung bersama dengan Tuhan hanya karena mereka melakukan cara-cara ini. Tetapi apa yang dapat menyelamatkan manusia yang tadinya terpisah dari Tuhan, yang hubungannya bersama dengan Tuhan sudah terputus? Apa yang dapat mengembalikan itu? Satu-satunya jalan yang dapat menyelesaikan semua masalah manusia, yang dapat menyelamatkan manusia, yang dapat membuat manusia untuk kembali kepada Tuhan, hanya Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Artinya bahwa melalui Kristus yang mati di atas kayu salib, kita dapat diselamatkan. Yesus Kristus datang sebagai nabi sejati, di mana yang tadinya manusia terpisah dari Tuhan, manusia mengikuti kehendak mereka sendiri, dan hubungan bersama dengan Tuhan terputus. Tetapi melalui Yesus Kristus yang datang sebagai nabi sejati, Dia datang membuka jalan kepada manusia untuk bisa bertemu kembali dengan Tuhan. Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa selain Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kita, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Kenapa? Jawabannya hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Yesus Kristus datang sebagai imam sejati. Yang tadinya manusia telah berbuat dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi melalui Yesus Kristus yang datang sebagai imam sejati, Dialah yang memberi kita hidup, yang telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada yang bisa membebaskan kita dari dosa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tidak ada yang bisa membuat kita untuk bisa bertemu kembali bersama dengan Tuhan. Kalau itu bukan Tuhan sendiri. Artinya bahwa kita memerdekakan, kita dibebaskan hanya melalui Yesus Kristus itu sendiri yang datang sebagai nabi sejati, imam sejati, dan Dia datang sebagai raja sejati. Yesus Kristus datang sebagai raja sejati yang tadinya manusia mengikuti iblis, diperbudak oleh iblis, mengikuti kehendak iblis, mengikuti keinginan-keinginan iblis. Tetapi karena Kristus datang, Dialah yang dapat membinasakan perbuatan iblis itu. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 mengatakan bahwa barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Hanya Yesus Kristus yang datang sebagai nabi sejati, imam sejati, dan raja sejati. Dialah yang dapat membuka jalan, membebaskan kita, bahkan menghancurkan perbuatan iblis itu. Dengan cara inilah, Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib untuk kita diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang rela mati untuk kita, manusia yang berdosa, selain Yesus Kristus itu sendiri. Dan hal inilah yang menjadi ucapan syukur yang begitu besar kita terhadap Tuhan. Melalui kasih-Nya di atas kayu salib, kita memperoleh keselamatan. Dan kita bisa bertemu kembali bersama dengan Tuhan. Kita bisa berbahagia bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada Kristus. Dan kita akan melihat mengapa Yesus Kristus yang datang menyelamatkan umat manusia. Mengapa harus Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kita orang berdosa? Karena itu merupakan janji Allah. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa yang dijanjikan ini? Yaitu Yesus Kristus. Dialah yang datang membuka jalan bagi manusia. Dialah yang datang membinasakan dan meremukkan kepala ular itu. Dan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 mengatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Siapa yang disebutkan di sini? Juga Yesus Kristus itu sendiri. Dia telah dinubuatkan sejak semula bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Apakah hal itu tergenapi? Benar bahwa hal itu tergenapi. Yesus Kristus yang dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama telah datang ke dunia. Dia yang datang menyelamatkan umat manusia. Dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Kita akan melihat secara bersama-sama bahwa Yesus Kristus dialah yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hal ini adalah janji nubuatan akan kedatangan Mesias, dan hal itu sudah digenapi bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia. Dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Untuk itulah kita menaruh pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa dia Mesias yang telah dijanjikan, telah datang ke dunia untuk saya dan teman-teman. Sehingga kita bisa memperoleh keselamatan dan bisa hidup bersama dengan Tuhan. Dan apakah teman-teman mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita? Jikalau kita percaya kepadanya, kita akan menjadi orang yang memiliki hubungan baik bersama dengan Tuhan, dan kuasa itu Tuhan berikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau teman-teman mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan kita akan berdoa secara bersama-sama. Taruh tangan teman-teman di dada, dan kita akan berdoa. Ikuti saya untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya adalah orang berdosa. Sampai saat ini saya masih hidup mengikuti kehendak saya sendiri. Tetapi saat ini saya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, bangkit, dan hidup untuk saya. Sehingga saya layak menjadi anak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, aku membuka pintu hatiku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku, bimbing aku selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Bagaimana hati saudara? Apakah berbahagia menerima Kristus atau masih hidup mengikuti kehendak kita sendiri? Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman ketika sudah menerima Yesus Kristus, percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, saya percaya bahwa kita semua telah diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Untuk itulah kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang menjadi anak Allah, hanya karena kita percaya akan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua berbahagia hanya di dalam Yesus Kristus, dan kebahagiaan sejati itu kita hanya temukan di dalam Yesus Kristus. Kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa berkat selanjutnya? Yesus Kristus sudah mati untuk kita, rela memberikan nyawanya untuk kita, dia menyelamatkan kita, dia memberkati kita. Pada akhirnya Yesus Kristus juga memelihara anak-anaknya
dan memberikan berkat sebagai anak Tuhan. Yaitu kita menjadi anak Tuhan ketika kita berdoa di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak Tuhan. Yang tadinya kita menjadi anak iblis, diperbudak oleh iblis, tetapi karena kita percaya akan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak Tuhan. Dan yang kedua, kita mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Dimanapun kita berada, Roh Kudus akan selalu menyertai dan membimbing kita. Yang paling penting adalah kita berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus. Dan pasti hal itu akan diberikan. Kita akan dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah berkat sebagai anak Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja. Ketika kita berdoa, sekecil apapun doa kita di hadapan Tuhan, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14 mengatakan, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tidak ada yang Tuhan tidak dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, meminta di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan melakukannya. Tuhan pasti akan menjawabnya tepat pada waktunya. Dan yang keempat, kuasa kegelapan itu. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa untuk mengusir setan. Roh kegelapan tidak lagi berkuasa atas kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi anak Tuhan, karena kita sudah percaya kepada Kristus. Dan yang kelima, kita mendapatkan pertolongan malaikat. Tuhan akan mengutus malaikatnya kepada kita untuk melayani kita, orang-orang yang telah menerima keselamatan, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Dan hal yang paling membuat kita bahagia adalah kita menjadi warga kerajaan surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Artinya bahwa nama kita, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan, dan kita adalah orang-orang yang menjadi warga surgawi, bukan lagi dunia. Walaupun kita hidup di dalam dunia, tetapi kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan berkat yang terakhir adalah penginjilan dunia. Yesus memberikan kita misi, visi untuk dapat pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji Tuhan yang begitu mulia, janji Tuhan yang sangat sempurna dalam kita, bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dia akan memberikan kita kuasa untuk memberitakan Injil, memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil. Karena kita adalah orang-orang yang menerima kuasa, menerima keselamatan itu. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada, di sekolah kita, di rumah, bahkan dimanapun kita akan menjadi saksi Kristus yang memberitakan Injil sejati, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya berkat saja yang Tuhan berikan. Kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah menerima berkat, 7 berkat itu. Tapi ada lagi 5 jaminan yang Tuhan berikan sebagai anak Tuhan. Wow, sangat luar biasa kita menjadi umat-umat yang percaya kepada Kristus. Jaminan yang pertama, jaminan keselamatan. Kita adalah orang-orang yang mempunyai kesaksian itu
dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang percaya kepada Allah. Jika kita memiliki anak, kita memiliki hidup. Artinya bahwa di dalam Kristus kita hidup. Dan hanya di dalam Dia saja kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima jaminan keselamatan itu. Kita tidak perlu ragu lagi, apakah saya bisa diselamatkan atau tidak. Kenapa? Karena kita sudah percaya dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Untuk itulah kita memperoleh jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada lagi jaminan jawaban doa. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan selalu menjawab doa kita. Dia akan selalu menjawab setiap pergumulan kita, doa kita. Tuhan berfirman, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya semua hal yang di luar pikiran kita, ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, semua itu akan dapat terselesaikan. Semua itu Tuhan akan pasti menjawab doa-doa kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus. Jaminan yang ketiga, kita dapat jaminan dibimbing. Kita percaya dengan segenap hati kita dan bersandar hanya kepada Tuhan. Sehingga di setiap jalan kita, Tuhan membimbing dan menaungi kita. Jaminan yang keempat, jaminan pengampunan. Ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kalau kita berbuat dosa, kita mengaku di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, Dia pasti akan mengampuni setiap dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia adalah Allah Maha Adil, Maha Pengampun. Untuk itu kita dapat tetap berharap hanya kepada Tuhan. Yang terakhir adalah jaminan kemenangan. Sebagai anak Tuhan, kita memperoleh jaminan kemenangan. Setiap masalah persoalan dalam kehidupan kita, pasti kita akan diberikan kekuatan untuk bisa melaluinya, untuk bisa melampaui setiap persoalan yang kita hadapi. Dia akan memberikan kita jalan keluar dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan pada diri kita sendiri, saya adalah orang yang lebih dari pemenang. Saya adalah anak Tuhan yang memperoleh kemenangan di setiap segala hal yang terjadi dalam hidup saya. Katakan hal itu pada diri kita masing-masing. Sangat berbahagia menjadi anak Tuhan. Menjadi percaya kepada Kristus dan memperoleh berkat, memperoleh jaminan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada hal lain yang dapat membuat kita untuk berbahagia, membuat kita untuk diselamatkan, membuat kita kembali bertemu dengan Tuhan. Kalau tidak melalui Yesus Kristus sendiri. Mari kita menaruh hidup kita hanya di dalam Yesus Kristus. Sekian berita kabar baik yang saya sampaikan hari ini. Semoga teman-teman dapat percaya dan mengakui di dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.